Haleluya. Salam bahagia buat kita semua. Selamat merayakan, bersyukur oleh sebab hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan ini adalah hari penting bagi kekristenan, maka seluruh dunia Kristen merayakan hari bahagia ini. Yesus datang dari surga ke bumi, ke dalam dunia, mati, bangkit, dan kembali ke surga. Di mana Yesus kembali di dalam kerajaan surga, kesitulah kita akan dibawa olehnya. Puji Tuhan. Saya ingin menyampaikan sebuah tema pendek, tetapi memiliki arti yang sangat mendalam, begitu dalam bagi kekristenan, tentang seorang tokoh yang bernama Henokh. Judul firman Tuhan pada kesempatan ini adalah keistimewaan Henokh. Henokh sendiri adalah seorang putra atau keturunan ketujuh dari Adam. Jadi Henokh itu adalah keturunan ketujuh dari anak manusia dari Adam. Henokh memiliki arti berdedikasi. Arti nama Henokh adalah berdedikasi. Henokh adalah putra dari Yared, keturunan keenam dari Adam. Dan dia memiliki seorang anak yang usianya paling tua, atau mencatatkan rekor dalam Alkitab sebagai manusia tertua, yaitu Metusalah. Metusalah sendiri adalah keturunan ke-8 dari Adam. Kemudian Henokh itu tercatat sebagai salah satu nama kota di dalam Alkitab. Nomor 3, ada juga seorang Henokh yang lain, dia adalah putra Midian. Dan ada lagi seorang yang bernama Henokh, yaitu putra sulung dari Ruben. Nah, itu tentang Henokh. Tapi yang kita akan bahas di sini bukan sebuah kota yang bernama Henokh, ataupun putra Ruben, ataupun putra Midian, tetapi seorang Henokh yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan ke surga. Nah, mari kita melihat beberapa keistimewaan dari Henokh. Nomor 1, dia bernubuat, menunjukkan bahwa dia memiliki komunikasi dan hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Maka dia disebut bergaul dengan Tuhan. Kondisi kerohanian ini, kondisi kerohanian daripada Henokh ini menunjukkan kualitas dirinya, kualitas mentalnya, dan kualitas spiritualnya. Mari kita buka ayat pertama. Nomor 1, Henokh bernubuat. Yudas 1 ayat 14 dan ayat 15 di dalam perjanjian baru. Yudas 1 ayat 14 dan 15 juga tentang mereka. Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, ayat 14, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan oleh orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan, ayat 16, mereka itu orang-orang yang menggerutu, mengeluh tentang nasibnya, hingga hidup menurut hawa nafsunya, tapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Ayat ini melaporkan tentang 6 hal penting. Nomor 1, Henokh bernubuat tentang kedatangan Tuhan. Padahal itu terjadi, nubuatannya itu ia ucapkan sekitar 5.000 tahun sebelum kedatangan Tuhan, kurang lebih seperti itu. Bayangkan,
Ia sudah bernubuat tentang kedatangan Tuhan. Artinya di sini begini, kedatangan Tuhan itu sangat penting. Sudah dikhotbahkan, diperdengarkan oleh seorang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Catatan penting di sini ialah Tuhan memberitahu tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat jauh sebelum itu terjadi, bahkan pada Henokh yang hidupnya sekitar 5.000 tahun sebelum kedatangan Tuhan. Kita dapat menarik kesimpulan di sini bahwa orang-orang yang bergaul dengan Tuhan itu istimewa di hati Tuhan. Tinggi sekali nilainya. Beribu-ribu orang kudus akan datang. Haleluya. Dan kita ada di situ, dijemput oleh Tuhan untuk masuk dalam kerajaannya yang kekal. Nomor 2, Henokh bernubuat untuk hukuman bagi orang-orang berdosa. Karena Henokh hidup di zaman yang jahat, di kondisi-kondisi di mana orang-orang melakukan banyak sekali perbuatan dosa. Henokh adalah saksi mata dari generasinya, saudara-saudaranya, teman-temannya, tetangga-tetangganya yang hidupnya enggak benar, cara hidupnya jahat. Ia adalah saksi mata. Maka dia melihat Tuhan datang, dan inilah kelakuan orang-orang yang hidup di zaman Henokh. Yang pertama, mereka terdiri dari orang-orang fasik, orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang mengerikan, jahat, kotor, najis, dan semua hal yang lain. Orang-orang fasik. Nomor 2, mereka itu adalah penista-penista Tuhan. Tuhan yang menciptakan mereka. Tentu saja mereka telah diajar oleh nenek moyang mereka bahwa mereka harus menyembah Tuhan, tapi sebaliknya yang mereka lakukan, mereka menista Tuhan. Menista Tuhan. Nomor 2, mereka adalah kelompok umat yang suka menggerutu. Hidup mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan, perkataan yang bukan-bukan. Mereka mengeluh, menggerutu, mengomel kiri kanan. Seperti halnya zaman sekarang, orang suka menggerutu tentang hidupnya, keluarganya, pekerjaannya, usahanya. Bahkan dalam komunitas anak-anak Tuhan, banyak yang suka menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Mengapa saya begini? Kenapa saya kondisinya tidak maju-maju? Ini enggak adil, ini tidak benar. Menggerutu tentang nasib itu adalah cara orang-orang di zaman itu. Kita harus mengerti bahwa jangan kita menggerutu. Kita ganti gerutu kita, keluhan kita, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Kita hargai setiap menit, jam, hari, minggu, dan bulan serta tahun yang Tuhan berikan kepada kita. Apabila kita bersyukur padanya, maka Tuhan memberikan perhatian spesial untuk kita. Orang yang istimewa adalah orang yang tidak suka menggerutu. Berikut, hidup penuh nafsu, gak puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan, tak puas dengan 1 juta rupiah yang Tuhan berikan setiap bulan. Dia ingin 2 juta. Tak puas dengan 2 juta, dia ingin 4 juta. Tak puas dengan 4 juta, dia ingin 8 juta. Tak puas dengan 8 juta, menginginkan yang 20, 30, 100 juta. Saudara-saudara sekalian, hidup bernafsu. Tak cukup dengan kendaraan roda 2. Tidak apa-apa sejalan dengan majunya kehidupan, tapi jangan sampai hidup dalam hawa nafsu.
Selalu ingin, dan merasa tidak puas. Selalu mau, dan merasa tidak puas. Kalau Tuhan beri kita izin untuk hidup hingga hari ini, bukankah itu kasih Tuhan atas kita? Kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan sesuatu nasi, 5 potong pakaian, sepasang sepatu, sekantung beras, atau setumpukan ikan, itu yang Tuhan berikan bagi kita hari ini, ucap syukurlah kepada Tuhan. Jangan hidup dalam hawa nafsu, berpadalah dengan apa yang ada pada kita. Yang setuju katakan amin. Henok telah melakoni hidup, menjalani hidup yang seperti itu. Dan yang berikut, bicara yang bukan-bukan atau omong kosong. Kalau kita duduk bersama, kita cerita tentang kasih dan kemurahan Tuhan. Kita bilang tentang pertolongan Tuhan. Jangan omong yang bukan-bukan. Kata ayah saya, jangan menggantang asap. Atau jangan, bagaimana itu menggantang azab? Atau jangan memindahkan air yang ada di lautan, di Teluk Tomini ke Selat Makassar. Itu tidak ada artinya sama sekali. Bicara yang bukan-bukan. Bicaralah yang benar. Bicaralah yang tepat. Bicaralah yang sesuai. Jangan bicara yang tidak sesuai. Omong kosong. Bicara yang nol. Henok bicara apa adanya. Bicara yang benar dan tepat. Tidak bicara yang besar padahal kecil. Tidak bicara yang banyak padahal sedikit. Bicaralah sedikit kalau sedikit. Bicaralah kecil kalau kecil. Sebab apa yang Tuhan titip pada kita, itu adalah berkat Tuhan. Katakan amin. Itu yang terjadi dan dinubuatkan oleh Henok yang akan terjadi pada akhir zaman. Yang kelima, penjilat. Kata ini katakan di sana, mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Menjilat ke sana, menjilat ke situ, untuk mendapatkan sesuatu yang dia pandang penting untuk dirinya. Jilat situ, jilat sana, untuk mendapatkan sesuatu, untuk memuaskan dirinya. Jangan jadi penjilat. Menjilat ke sana untuk dapat kedudukan, menjilat ke sana untuk dapat promosi, menjilat ke sana untuk mendapatkan segepok uang. Jilat sana, jilat sini. Bagaikan yang ada yang suka menjilat itu apa ya? Apa itu? Roxy kalau lihat Ibu Gembala, Roxy kalau lihat Ivy, Elon, itu karena itu tuannya. Wajar lah kalau si Dogi menjilat. Tapi kalau manusia menjilat manusia, di zaman akhir ini menurut apa yang dinubuatkan oleh Henok, akan muncul pasukan-pasukan penjilat. Manusia-manusia jilat sana, jilat sini. Tidak, jangan. Mari kita berjalan menurut kehendak Tuhan. Tuhan akan bawa kita. Tuhan akan hantar kita pada kondisi yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan atas diri kita, jika itu terjadi, itu yang paling indah dan itu yang paling mulia. Katakan amin. Sekarang kita akan lihat di dalam Alkitab tentang nomor 2. Penuh tentang Henok ini ya. 2. Penuh iman dan berkenan kepada Allah. Ini Henok. Itu dicatat dalam Ibrani 11 ayat 5.
Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Katakan amin. Saudara-saudara sekalian, ayat ini jelas, tegas. Karena iman, dan yang kedua, karena ia berkenan kepada Allah, ia terangkat naik ke surga. Perhatikan baik-baik. Kata terangkat di sini dalam bahasa Yunani adalah metathesis. Kata metathesis itu berarti ditransfer dari satu tempat ke tempat yang lain, dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh, kalau kita terbang dari Palu, kita dipindahkan ke Jakarta. Kalau kita mau melanjutkan perjalanan kita dari Jakarta, kita dipindahkan ke Singapura. Kemudian kalau kita mau lanjutkan dari Singapura, kita lanjut ke Bangkok. Dan selanjutnya dipindahkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena iman. Haleluya. Jadi iman adalah alat transfer yang paling efektif dan paling cepat. Dengar baik, oleh iman kita yang tinggal di bumi akan ditransfer masuk ke dalam kerajaan surga. Karena iman kita dipindahkan dari tempat yang susah ini, tempat berkeringat, penuh air mata, penuh duka cita, ke tempat senang bahagia selama-lamanya dalam kerajaan surga. Itu kalau kita punya iman. Maka setiap dari kita harus mempertahankan iman, kuat di dalam iman. Orang bilang, kenapa dia pindah keyakinan? Jawabannya satu saja. Menurut Bapak Info, kurang iman, tidak iman. Dia melepaskan iman. Apapun yang terjadi, tetaplah beriman. Apapun godaannya, tetap beriman. Dengan beriman, kita punya kesempatan emas untuk masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudara sekalian, pengertian dari Bible, Strong Bible, dipindahkan ke surga. Metathesis itu dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Sama saja ditransfer. Saudara sekalian, umat Tuhan mau ditransfer ke surga, mau ditransfer ke surga, harus beriman. Yang kedua, laporan perjanjian baru dari buku Ibrani ini, Henokh berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah itu dalam bahasa Yunani adalah euaresteo. Euaresteo itu mempunyai pengertian menyenangkan, berkenan, menyenangkan Allah, bikin senang sama Tuhan. Nah, itulah poin kedua tentang Henokh. Henokh itu menyenangkan Tuhan. Artinya di sini begini, mari kita semua umat-umat Yesus senangkan Yesus. Senangkan Yesus. Kalau kita bisa menyenangkan Yesus, Yesus akan senangkan kita. Yang kedua, pengertian euresteo ini adalah sangat memuaskan Tuhan. Bila seorang anak buah kerjaannya baik,
itu memuaskan bos, maka dia mendapatkan bonus dan dia juga mendapatkan kenaikan jabatan ataupun pangkat. Bila seorang anak memuaskan dan menyenangkan hati orang tuanya, anak ini akan mendapatkan perlakuan indah dan istimewa dari orang tuanya. Nah, bila kita memuaskan hati Tuhan, bila kita menyenangkan hati Tuhan, ada tempat bagi kita sudah disiapkan, masuk dalam kerajaan surga. Glory, haleluya. Kekristenan itu indah, tapi kekristenan itu ada tanggung jawab. Kekristenan itu berisi janji yang pasti, yaitu masuk dalam kerajaan surga. Tapi kekristenan itu juga ada perbuatan-perbuatan, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Dan semua yang kita lakukan itu harus memuaskan hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai membuat Tuhan jengkel. Nomor 3, memiliki keturunan tertua di dunia. Kejadian 5 ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Kita tahu bersama bahwa Metusalah adalah manusia tertua di dunia. 969 tahun. 31 tahun lagi sebenarnya dia bisa menyentuh angka 1000 tahun. 31 tahun lagi. Hanya ada bunyi Alkitab, 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Jadi manusia itu tidak ada yang mencapai 1 harinya Tuhan. 1 hari Tuhan sama dengan 1000 tahun manusia. Kalau Metusalah bisa mencapai 1000 tahun, itu berarti dia genap 1 harinya Tuhan. Kita atau manusia tertua di dunia tak mencapai 1 harinya Tuhan. Berarti bagi Tuhan umur kita pendek. Apalagi hanya berusia 100 tahun. Itu berarti hanya sekitar 2 jamnya Tuhan, atau lebih 2 jamnya Tuhan. Pendek umur kita, pendek sekali. Jadi jangan ada dari antara kita yang sombong kalau berusia lanjut. Karena dalam usia lanjut ada kelelahan, ada kecapean, ada sakit, ada penderitaan. Tapi coba saudara perhatikan, hanya dengan bergaul dengan Tuhan, kita bisa hidup selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Jadi ada berkat bagi orang atau bagi keluarga yang hidup bergaul dengan Tuhan. Dia memiliki anak-anak yang berusia lanjut. Berkat umur panjang. Nomor 4, atau yang terakhir, Henokh menurut catatan Alkitab hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 5 ayat 18. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henokh. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henokh. Dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan.
Dan Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Jadi ini Opa ini berumur 962 tahun, cucunya 969 tahun, beda 7 tahun. Ini papanya Henok dan opahnya dan anaknya Henok beda 7 tahun. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusala, dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Jadi ini Henok ini 65 tahun tambah 300 tahun, umur Henok 365 tahun. 365 tahun. Dia masih segar, dia masih kuat. Mungkin kalau dia tidak diangkat oleh Tuhan, dia bisa mencapai umur 999 tahun. Karena tidak bisa tembus nanti di 1000 tahun. ...365 tahun itu 4 kali usia manusia sekarang, itu yang sudah usul dan tua. 365 tahun masih kofrol dia, masih bisa guling-guling dia, masih bisa lompat dan berlari. Kita pikir begini, dia masih punya kesempatan untuk memberitakan firman, bukan? Dia masih sempat untuk mengajar orang-orang di zamannya, bukan? Dia masih bisa berdampak bagus untuk orang lain, bukan? Tapi selama dia hidup bergaul dengan Allah, kondisi dari orang-orang di zamannya tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan, tidak ada kesadaran. Maka lebih baik Tuhan angkat orang yang seperti ini. Di zaman sekarang begitu banyak penginjil, jutaan gembala, banyak orang-orang baik dan benar yang mempraktekkan hidup secara benar. Tapi coba lihat, kejahatan semakin hebat, hawa nafsu semakin merajalela, perbuatan-perbuatan nista para penjilat semakin bertumpuk. Banyak seperti tidak pernah stop. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Tapi di satu sisi yang lain, makin banyak orang yang setia, makin banyak orang yang hidup benar. Mereka ini adalah orang-orang yang sejalan dengan cara hidup Henok. Mereka lah orang-orang yang akan sama seperti Henok, diangkat oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita, keluarga Siloam dan pemirsa dimanapun berada? Lakukan saja sesuai yang Tuhan suka. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara sekalian, ayah Henok Yared berumur 962 tahun. 65 tahun Metusala sudah punya keturunan-keturunan. 300 tahun ia hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul dengan Allah ini dalam tulisan bahasa Ibrani adalah haulak. Kata haulak ini mempunyai pengertian adalah berjalan pergi bersama Allah. Henok, dia berjalan pergi bersama Allah.
Itu pengertian bergaul dengan Allah. Dia datang bersama Allah. Dia berangkat bersama Allah. Dia bergerak bersama Allah. Dia melintasi lembah, hutan, dan padang gurun. Dia bersama Allah. Dia kesana kemari, dia bersama dengan Allah. Dan dia menggembara, menyelam, naik dan turun bersama Allah. Itu pengertian bergaul dengan Allah. Henok keluar masuk bersama Allah, ke tempat-tempat, ke lokasi-lokasi, dia bersama dengan Allah. Dia ke bawah, dia ke atas, dia bersama-sama dengan Allah. Dia melanjutkan ataupun diam, dia bersama-sama dengan Allah. 300 tahun. Bukan waktu yang pendek, sebuah ujian yang panjang. Tapi dia lintasi, dia naik, dia turun, dia ke lembah, dia ke kota, ke dusun, ke desa, kemanapun dia pergi, dia keluar rumah, dia masuk rumah, dia bersama-sama dengan Allah. Kita hanya baca, kita tahu dia bergaul dengan Allah, tapi bagaimana dia bergaul dengan Allah? Itu yang banyak kita tidak pahami. Haleluya. Ia mati, ia bersama-sama dengan Allah. Ia hidup, ia bersama-sama dengan Allah. Cara hidupnya, dia bersama-sama dan bergaul dengan Allah. Dalam hidup 1 kali 24 jam dia bersama-sama dengan Allah. Kalaupun dia mati, dia bersama-sama dengan Allah. Tapi dia tidak mati karena konsistensi dalam jangka waktu yang panjang. Dia diolok, dia bersama-sama dengan Allah. Dia dinista, dia bersama-sama dengan Allah. Dia dikelilingi oleh para penjilat, dia bersama-sama dengan Allah. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang penuh hawa nafsu dan godaan-godaan, dia tetap bersama-sama dengan Allah. Konsistensi kebersamaannya dengan Allah dinilai sempurna oleh Tuhan. Maka tidak tanggung-tanggung, ia diangkat oleh Tuhan. Yang dimaksud dengan bersama-sama dan bergaul dengan Allah adalah Tuhan yang pimpin dia, Tuhan yang bawa dia, Tuhan yang menyebabkan dia ke sana kemari, dan Tuhan juga yang menyebabkan dia tiba di satu lokasi atau apapun juga kegiatannya, ia dibawa oleh Tuhan. Haleluya. Bolehkah engkau sedang mendengar, engkau mulai menyembah Tuhan? Kita akan masuk pada poin yang terakhir dan poin yang kelima. Ia diangkat oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Laukak dalam bahasa Ibrani, diangkat. Kata diangkat itu diambil dari kumpulan orang banyak, dari tengah keluarganya. Bayangkan saudara sekalian, waktu dia diangkat ayahnya masih hidup. Karena ayahnya meninggal di usia 962 tahun. Jadi ibunya juga mungkin masih hidup, adik kakaknya juga mungkin masih hidup, istrinya juga mungkin masih hidup. Tapi kemudian dia diambil dari antara keluarganya, dari antara sahabat-sahabatnya oleh Tuhan, karena dia berkenan di hati Tuhan. Engkau mulai menyembah Tuhan. Tutup mata. Setelah 3
100 tahun dia bergaul dengan Allah, dia didapat oleh Tuhan, dia ditemukan oleh Tuhan. Bahkan Alkitab menyatakan menurut bahasa aslinya dia direbut oleh Tuhan, dia direbut oleh Tuhan. Ada istrinya, ada orang tuanya, ada kakaknya, ada adiknya, entah di mana dia berada, tapi yang jelas dia bergaul dengan Allah. Ketika dia bergaul dengan Allah, dia ada pada posisi istimewa di hadapan Tuhan. Karena dia ada dalam posisi istimewa di hadapan Tuhan, maka dia diangkat oleh Tuhan. Kata itu juga berarti dia diperoleh dan dibawa oleh Tuhan. Tuhan seperti berkata, ini milikku, ini kepunyaanku. Aku tidak tahan, aku tidak izinkan, aku tidak bolehkan dia berada di antara para penjilat. Aku tidak izinkan dia berada di antara orang-orang yang penuh hawa nafsu, kejahatan, dan orang-orang yang hidup dalam dosa. Aku mesti bawa dia. Haleluya, haleluya. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Ini peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Tuhan mengambil dan membawanya pergi, mengangkat beritanya. Dia mengangkat orang itu dari tengah-tengah orang berdosa, orang jahat yang penuh dengan hawa nafsu dan lain-lain sebagainya. Yesus datang, Tuhan datang mengambil dia. Glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan datang mengambilnya dan untuk memilikinya secara seutuhnya. Setelah mengalami ujian panjang 300 tahun, Tuhan datang mengambil miliknya. Tuhan bilang, ini milikku, ini kepunyaanku, ini yang paling istimewa di hatiku, di seluruh penduduk dunia. Tuhan idam-idamkan dia, Tuhan rindukan dia, Tuhan bawa dia dari tempat sengsara, dari tempat derita ke tempat senang, tempat bahagia selama-lamanya di surga. Itu akan terjadi atas kita yang bertahan dalam iman, yang kuat dalam iman, yang setia dalam ibadah, yang setia melayani, yang setia berkorban. Semua kita yang menjalankan itu, maka kita akan dibawa pergi kepada perhentian yang sempurna di dalam kerajaan surga. Oh haleluya. Pengertian terakhir daripada kata laulakin dia adalah memberi dia kemenangan yang besar, membawa dan menobatkan dia sebagai the champion. Semua jerih payahmu, semua perjuanganmu, semua doamu, semua pujianmu, semua penyembahanmu, engkau akan dibawa pada satu posisi. Engkau dimenangkan oleh Tuhan. Semua olok-olok, derita, nistah yang engkau terima, semua fitnah yang ditujukan padamu, semua dilihat oleh Allah. Apabila engkau tetap bertahan atas bujuk rayu kuasa kegelapan, engkau akan menerima upahnya. Engkau akan mendapatkan mahkota kekal, masuk dalam kerajaan Tuhan, kerajaan yang indah permai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya.
Mari kita bawa diri kita menyembah. Mari kita bawa jiwa kita memuji. Mari kita bawa roh kita menyembah Tuhan. Haleluya. Di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita punya contoh orang yang terangkat naik ke surga. Haleluya. Haleluya. Satu-satunya daging yang ada di surga, itulah Henok. Haleluya. Haleluya. Mungkin ada, dan juga ada Elia, dan juga ada Moses, Musa, tapi dia adalah buah sulung daripada kenaikan ke surga. Haleluya. Glory. Haleluya. Jika Henok dalam dagingnya sejak dia diangkat dan sekarang sudah di surga, haleluya, berarti dia adalah manusia tertua sampai hari ini. Manusia tertua sampai hari ini, umurnya sudah mau mencapai 5.000 tahun. Haleluya. Tuhan tempatkan dia pada posisi istimewa. Semua memberikan penyembahan kepada Tuhan. Letakkan tangan kita di hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Dalam 10 hari ke depan mulai malam hari ini, kita mau duduk di kaki Tuhan, bergaul dengan Tuhan dalam doa selama 10 malam. Haleluya. Bawa diri kita, bawa hidup kita, bawa jiwa raga kita, bawa tubuh, jiwa dan roh kita untuk menyembah, berdoa, memuji, mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan.